Hai, selamat pagi Borneo. Dalam ini Borneo mengangkat karya dan budaya. Dan kembali lagi hari ini bersama saya Ina Priani. Dan saya Jeff Harrison. Tentu saja pemirsa, kami akan menyajikan sekali lagi berbagai informasi inspiratif nih pada hari ini untuk pemirsa ini Borneo. Benar sekali, dan nanti kita akan berbagi informasi seputar Kalimantan. Bahkan ada dari Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan juga Barat. Betul, kita juga menyajikan nanti berbagai macam keragaman yang ada di seluruh Kalimantan untuk pemirsa ini Borneo pada hari ini. Benar sekali, dan seperti yang hari ini akan kita angkat adalah keberagaman batiknya. Betul. Kalimantan, terutama Kalimantan Utara pemirsa. Nah, sesuai ini dengan tema kita pada hari ini Nina, tentang proses di setiap garis, bagaimana Proses kemudian di setiap garis. Dan gitu. ternyata tidak hanya dari batik aja nih, bisa ada proses di setiap garis. Di Piala Dunia nanti juga ada nih pemirsa, proses di setiap garis, tepi lapangan, bahkan garis sudut pun bisa menjadi saksi perjuangan daripada pemain bola. Wah, ini Bener sebentar banget. lagi kita bakal nyaksiin Piala Dunia bareng nih di TVRI loh. Aku penasaran juga Nina, apakah ada inovasi baru, siapa tahu aja mungkin kaosnya timnas menggunakan batik gitu ya. Wah, itu keren banget nih. Bisa nih nanti kita langsung ajukan ke owner batik satu ini ya kan. Atau minimal bolanya mungkin diukir dengan lukisan batik. Ini emang Kalimantan ini sangat cinta akan budaya dan juga khasnya ya, batik ya. Sampai dibawa ke Piala Dunia. Oke pemirsa, langsung saja kita memasuki obrolan inspiratif. Untuk kita akan menyaksikan bagaimana sih sebenarnya batik Kalimantan Utara yang bisa langsung diukir dengan tangan-tangan mungil kita ini. Langsung saja dalam obrolan inspiratif berikut ini. Baik pemirsa, tanpa berpanjang lebar lagi ya, untuk mungkin pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar menunggu siapa narsum kita yang bicara tentang batik khas Kalimantan Utara. Mari kita sambut saja narasumber kita pada hari ini, Devi Jenny Rakinawung. Silakan Ibu. Halo, Selamat pagi. Silakan. Kak Devi. Jangan ibu dong, masih muda banget ini. Benar, masih kelihatan 29 tahun ya seperti. 29 tahun seumuran gitu ya. Oke, silakan duduk Silakan dulu. duduk. Terima kasih hari ini sudah mau membersamai kami dalam ini Borneo Kak. Ini kita hari ini mau bahas tentang batiknya nih, seperti yang dipakai Kak Devi, cantik sekali kan. Nah ini Kalimantan Utara tuh penuh dengan warna-warna cerah gitu loh, menggambarkan masyarakatnya juga nih yang selalu happy, cerah ceria ya kan. Ini kalau boleh tahu nih dari Kak Devi yang memiliki ownernya ya, dari Deta Craft. Deta Craft nih sejak kapan sih mulai untuk mengukir batik gitu? Untuk menceritakan itu awal mula membatik tuh tahun 2022. Sebenarnya awal mulanya itu saya pengrajin manik. Pengrajin Ya, manik pengrajin ya. manik. Wow. Tapi saya melihat di Kaltara sini perajin manik ini sulit berkembang. Jadi saya memikirnya ke depan karena pemasukan kok kurang masuk gitu lah dalam keuangan. Jadi saya pikir di Kaltara sudah ada batik yang lagi booming sekarang kan. Jadi saya coba mendatangi Disperindakob Kabupaten, dan situ saya meminta untuk jika ada nanti ada pelatihan membatik, jika boleh saya bisa mengikutinya untuk belajar membatik. Wah ini agak jarang nih Bang. Biasanya kita menunggu info nih untuk ada pelatihan nih, ikut yuk gitu. Ini enggak, Kak Devi langsung nyari nih ke pemerintah, ada enggak nih pelatihan yang bisa saya ikutin? Keren sekali. Nah, kemudian dari Ibu Devi yang kemudian ada nggak nih follow up dari pemerintah kabupaten gitu setelah Ibu nih dari manik kemudian beralih lagi ke batik. Apakah ada follow up semacam itu? Ya, selanjutnya itu ternyata di Disperindak itu ada ini pelatihan membatik yang akan diadakan oleh
Dekranasda Kabupaten. Jadi akan ada Dekranasda Kabupaten yang di ini ada Ibu Sarwani. Nah, di situ ternyata ada program mereka dan di situ saya diikuti bersama suami mengikuti pelatihan membatik. Di setiap pelatihan membatik itu, nah bukan sekedar membuat pelatihan aja kan, sampai di rumah saya langsung mengerjakan karena saya takutnya sampai di rumah ini lupa. Nah, kalau sudah lupa itu nggak bisa lagi kita minta kan, padahal sudah diajarkan pertama. Di situ lanjut kami tetap dipanggil untuk mengikuti pelatihan membatik. Ya, program lancarnya itu tahun 2023 sudah mulai. 2023 sudah mulai lancar, lancar dan juga sudah terjun proses ke bisnisnya. Iya, Oke. Nah, aku penasaran nih, Ibu sendiri apakah memang punya basic untuk kalau membatik kan biasanya Ibu memang ada orang-orang yang bisa menggambar dari dulu, dari kecil mungkin bawaan lahir gitu ya. Kalau Ibu dari 2022 itu apakah belajar dari nol lagi nih? 2020 itu kenapa saya terjun ke batik? Karena saya pikir begini, dari suami dia seorang pengukir dan juga dia bisa menggambar, dia bisa mendesainkan saya sesuatu. Dari situ saya pikir bisa kolaborasi saya dan dia untuk membuat suatu batik. Nah, di situ dia membuatkan saya batik, jadi saya nyanting proses selanjutnya saya. Jadi yang mendesain ini khusus memang suami sendiri yang membuatkan desainnya. Oh, oke. Duet maut. Tapi dari awal memang sudah mulai belajarnya itu dari mencanting pas pelatihan dari pemerintah pas itu pelatihan ya? itu. Oke. Bukan sekedar cuma itu, karena mencanting itu gimana ya, dia bisa meleleh, dia juga ini. Jadi kita harus cari tiap hari itu harus kita belajar menyanting. Kalau kita tidak belajar setiap hari menyanting tuh, itu tidak akan dapat dia punya pas untuk garisan supaya kita, garisannya maksudnya yang halus, yang ini. Jadi bisa kita cari selaknya itu. Jadi bisa lambat, cepat. Oh, ternyata di sini permasalahannya. Jadi kita mencari permasalahan yang ada, kita coba untuk mengubahnya. Akhirnya bisa halus itu untuk beda orang juga beda cara ya, beda mungkin teknik tekniknya. masing-masingnya. Teknik masing-masing. Karena kalau ada yang begini, saya teknik sendiri. Jadi tiap hari saya lancar untuk membatik. Walaupun cuma belajar sampai bisa jadi. Oke. Berarti Ibu mau belajar dari nol di tahun 2022 itu Bu ya? Iya, kemudian 2022. Nah, berapa lama nih Ibu bisa kemudian memahami udah mulai bisa nih menggambar, yakin udah bisa dijual dan kemudian bisa muncul Delta Craft gitu Bu? Ya, dari awal itu karena suami selain dia membuat filosofi gambarnya, dan dia juga menerangkan filosofinya. Jadi dari situ kita bisa menjelaskan kepada pembeli untuk ini filosofinya, punya cerita. Jadi gambar-gambar yang ada di batik-batik kami itu semua ada ceritanya. Masing-masing ada cerita ya. Tapi kita mau tahu dong cerita utamanya nih dari Delta Craft, kenapa bisa memilih filosofi itu, dan juga untuk desain sendiri kan Dayak banyak ya di Kalimantan. Nah, apalagi Kalimantan Utara juga sendiri memiliki Dayaknya tersendiri. Nah, ini untuk Delta Craft itu sebenarnya motif Dayak apa yang paling diusungkan untuk Delta Craft? Dari kami biasanya Delta Craft itu kami membuat motif khususnya di Kaltara. Kalau di Kaltara sini kan kebanyakan Dayak Kenya. Nah, apalagi suami Dayak Kenya Malasan. Jadi di situ dia membawa sebuah motif itu ngambil semua Dayak Kenya. Karena di situ di saat kita menceritakan filosofinya kita tahu, kita tidak berani mengambil motif-motif luar. Di situ kita tidak tahu untuk menjelaskan ke pembelinya itu. Benar sekali, dan sebagai jadi seorang lebih pembuat enak harus kita paham banget ya Kak ya. Benar. Biasanya kita membeli batik kan cuman lihat ini gambarnya cantik nih kayak yang ini aja gitu, tanpa kita mengetahui ternyata batik itu punya makna dan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Jadi setiap pakaian yang kita pakai atau batik yang kita pakai itu ada ceritanya masing-masing, seperti itu. Nah, seperti yang Kak Devi pakai ini menceritakan tentang apa nih hari ini, Bu? Nah, ini saya pakai ini motif, ini batik tulis. Batik tulis. Iya, batik tulis, yang di sana itu batik cap. Nah, batik tulis ini menceritakan tentang ini, proses motifnya Dayak Kenya. Dayak Kenya. Yang motifnya itu yang ada saling berkaitan satu sama lain, yaitu bisa dikatakan filosofinya itu saling ada persaudaraan, perikatan, ya. Betul, pertalian antar suku, antar teman, ikatan persaudaraan lah seperti itu. Ini kalau boleh dilihat ini seperti motifnya bunga
apa telur ini? Bukan, ini kan dia punya isian aja Oh, isian. untuk dia punya mempercantik lah di ini. Tapi yang utamanya ini adalah motif ukirannya. Benar. Dan ya. kalau boleh kita lihat juga di bagian beberapa bagian ada motif seperti kupu-kupu tapi tetap dengan ukiran Ukiran Dayaknya. Dayak, Wah, ya. ini keren sekali loh. Berarti ini menggambarkan kalau Kalimantan Utara tuh banyak akan faunanya. Betul. Hewan-hewan yang cantik ya kan. Wis, keren sekali. Karena memang leluhur kita dulu ya, Iya. bahwa inspirasi yang digambar ataupun yang dibuat berdasarkan sumber daya alam yang ada biasanya. benar. Nah, aku juga melakukan trekking kemarin nih, Nani, dan saya lihat juga ternyata filosofinya bagus-bagus ya Ibu ya. Sehingga misalnya yang dibuat dari saung dan tameng gitu ya, dijadikan nama sebagai batik perlindungan. Batik Nah, perlindungan. inspirasi-inspirasi semacam itu bisa muncul bagaimana Bu? Ya munculnya karena misalkan di kampung itu ada yang pakai saung. Oh ini bagus nih, karena saung kan umum untuk apalagi orang Dayak itu kan sering pakai untuk pergi ke sawah atau ke ladang untuk pakai pasti saung untuk perlindungan dari panas matahari. Nah kalau tameng kan biasanya untuk yang zaman dulu itu sering pakai tameng itu untuk perlindungan di saat peperangan atau apa pasti pakai tameng. Jadi itu kami menggabungkan satu filosofinya itu batik perlindungan. Betul. Seakan-akan kalau kita pakai batik itu kita merasa terlindungi. gitu ya. Selain merasa terlindungi itu juga saat kita memakai batik Kaltara itu berarti kita melindungi juga, melindungi apa? Budayanya Ya, budaya kita. Ih, keren sekali. Nah, tapi juga ada batik yang motifnya gajah nih. Ini ada lagi nggak nih filosofi dari gajah Dari ini gajah sendiri? ini saya ambil waktu pesanan yang mungkin dari Nunukan ya, mungkin ada ininya gajahnya ini. Jadi situ ada yang meminta untuk gambarkan motif gajah. Mungkin kalau dari filosofinya itu ya beri kekuatan. Ya, Benar. kekuatan gajah kan besar tuh. Walaupun di Kalimantan Utara sini kita tidak terkenal dengan Dengan gajah, gajahnya, ya. tetapi kekuatannya kita terkenal nih. Kalimantan itu terkenal akan kekuatannya ya pemirsa. Nah, tidak banyak juga betul yang tahu bahwa di Kalimantan Utara sebetulnya ada gajahnya juga, Ina. Ya, di Nunukan ya. Betul, di Nunukan Kabupaten Sebatik kalau nggak salah Ibu ya. Nah ini juga sebagai edukasi ya buat pemirsa di rumah kalau ternyata di Nunukan juga terdapat gajahnya Kalimantan Utara. Oke, nah Kak, tadi kan kita sudah membahas nih tentang motifnya, filosofinya. Nah kita akan lari lagi selain dari batik baju yang dibuat kain ya, baju di kain. Ada lagi nggak nih inovasi Kakak? Karena kita dilihat di sini nih ada semacam hiasan ataupun aksesoris rumah sepertinya gitu ya. Kayu. Ini kayu. Kayu sama kertas. Ini sebenarnya untuk kain batik juga. Nah, itu kan kain batik itu ada dua, batik cap sama batik tulis. Nah, kalau batik cap, mungkin kalau dari Jawa itu kan biasanya buatnya dari tembaga. Buatnya dari tembaga. Nah, harga dari tembaga itu ya lumayan, ada yang sejuta. Ya paling kecil ya ada 800-an. Ya mungkin kita sebagai perajin yang baru untuk membeli yang besar-besar gitu mungkin belum bisa. Jadi kita melihat selalu searching, oh ternyata ada dari kayu. Tapi dengan ini otodidak sendiri aja. Jadi kita membuat dari kayu sama kertas. Oke, Oh, ini dari kertas Ini saya ternyata? kertas, ini dari kayu. Wow, ini kalau boleh nih kita lihat, kita ambil dulu. Ya, ini dari kertas nih. Ini dari kertas. Iya. Tapi terlihat seperti dari tembaga ya. Karena sudah kena lilin malam. Kalau dia belum kena lilin malam pasti kelihatan putih. Dan ini buat sendiri. Iya, dibuat sendiri sama. Prosesnya gimana nih kalau mau buat dari kertas bisa jadi sekeras ini? Sekeras ini karena dia sudah kena lilin. Lilin, itu kan kalau sudah kena, dia nanti pas kering nanti mengeras. Ya, jadi meresap ya di kertas. Dia meresap di kertas. Ini satu lembar kertas atau memang dilapis-lapis lagi? Satu lembar kertas. Satu lembar Iya, kertas, kertas ya. yang ukuran ya ketebalannya ada 0, berapa mili gitu. Dari HVS gitu atau dari enggak. kertas cover? Dari kertas ini. Biasa yang tempat kue itu kan, yang kotak-kotak dos tuh, nah itu. Oke, Nah, itu biasanya oke, dipakai itu oke. bisa. Berarti bisa dari bahan-bahan daur ulang juga Ya, ya, daur kertas ulang bisa. kotak-kotak Kotak-kotak bekas seperti itu ya. makanan, ya itu. Wow. Dan dibuat sendiri nih, Nat. Dibuat tanpa- sendiri. Wow, ini loh dia untuk percetakannya, percetakan manual ini ya. Oh, jadi dari alat itu digunakan untuk lilin. Lilin dicap, nah, terbentuklah suatu motif.
Oh, semacam ini Bu ya, Iya, yang dua layar ya. motif ini. Berarti ada banyak ya koleksinya kakak untuk motif-motif Banyak di percetakan rumah ini. sudah dilihat sama Mas kemarin. Wow. Nah, aku juga penasaran nih Bu, yang di depan kita juga kan ada yang dari kayu nih juga. Apakah ini dibuat dengan tangan sendiri atau membeli juga nih Bu? Oh, ini dibuat sendiri juga. Dibuat sendiri Iya, juga semua kan? proses dibuat sendiri. Tadi kita udah di-spill, suaminya pengukir. Tuh, nah ini dari kayu nih Ina nih. Ya, dari kayu. Jadi nanti kalau lilin ini terblok dia. Kalau ini kan dia enggak terblok. Oke. Dia masih ada celah untuk menggunakan warna. Kalau ini terblok putih, jadi pada saat ngecap pasti dia akan tertutup semua. Kalau ini masih bisa ada rongga-rongganya gitu. Jadi nanti di bagian yang tidak terkena lilin bisa diwarnai. Iya. Kalau yang itu nggak Kalau bisa ini ya? bisa, maksudnya di sekitar sini, cuma untuk terblok Oh, motif dia. dia di bagian langsung. luarnya Bagian saja. luarnya aja. Nah, kalau boleh tahu yang kakak punya ini ini yang tulis Ini tangan. nyanting, ya, di tulis Oke. tangan. Yang di belakang itu yang cetak. Ya, ngecap semua. Ini tulis tangan, ini ngecap semua ini. Cap, pakai cap. Oke. Keren Nah, sekali. Kami penasaran nih Kak, berapa lama sih proses perbedaan antara batik, cap? Kalau printing Kakak juga menggunakan atau tidak? Printing tidak menggunakan. Khusus Ini cetak dan khusus cap saja. Cetak lokal dan aja. cap ya. Apa sih bedanya antara yang dicap sama yang ditulis nih, proses pembuatannya Proses, berapa lama ya. atau bagaimana? Proses Yang pembuatan. pertama beda, aku duluan jawab. Yang pertama beda harga kan. Yang itu nggak perlu ditanya. Yang cap sama yang tulis tangan tuh pasti beda harga ya kan. Tuh, lanjut Kak untuk yang keduanya nih. Yang keduanya ini prosesnya lama, nulis. Ya, batik tulis ini di prosesnya kan kita gambar dulu, diselai kain kita gambar, kita pola dulu motifnya di dalam kain, baru kita nyanting. Jadi prosesnya ada dari awal menggambar, menyanting, baru pewarnaan. Nah, kalau ngecap, setelah kita ngecap sudah terbentuk nih satu motif begini. Jadi tinggal langsung pewarnaan. Kalau ini kan masih gambar lagi lama, apalagi besar. Iya. Jadi kita gambar baru kita proses untuk nyanting di kain. Gitu. Jadi Bayangin agak murah yang cap dibandingkan yang tulis. Bahan lebih cepat gitu Ya, bahan lebih cepat. Dan bayangkan aja kain 2 meter Ya, minimal ya, minimal 2 2 meter meter. digambar pakai tangan sendiri, diwarnain lagi. Seberapa ribetnya kan. Makanya harganya juga. Wah. Berarti ada range harga yang ditentukan gitu Bu ya. Apakah bedanya berapa nih kira-kira nih Bu? Kalau yang cap dan yang tulis nih biasanya Yang di Kalimantan Utara. kalau ngecap tuh dia minimal ya, kalau kita satu warna itu tergantung proses. Walaupun dia ngecap tapi prosesnya berkelanjutan, nah itu bisa mahal juga. Misalkan dalam proses ini kan 2 kali proses. Yang ngecap yang ada warna ini 2 kali proses juga. Ini 2 kali proses. Jadi kalau 2 kali proses, kalau sekali proses saja itu warna itu harganya paling minim 300.000. Wow. Nah, selanjutnya berapa kali proses bisa 3,5, 400. Jadi prosesnya itu yang lama itu yang bisa menaikkan harga. Paling minim 300.000 ya. Minim 300.000. Dan yang membuat dia paling untuk harga 300 itu kenapa dia berbeda dengan yang harganya 500 tadi, karena waktu pewarnaannya. Iya. Proses pembuatannya. Proses pembuatannya sekali warna dikunci, dilorot lagi, lanjut lagi dengan penutupan. Itu dibilang teknik Shogan. Misalnya kalau untuk batik tulis nih Bu, berapa lama nih proses pembuatan satu batik tulis untuk misalnya kain standar yang biasa Ibu buat gitu? Ditahan dulu. Kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana karena masih banyak lagi hal-hal yang akan kita kulik nih dari Deta Craft. Tetap bersama kami dalam Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya.